Salam, selamat pagi anak-anak teacher, mulai dari Matthew 1, Matthew 2, dan Matthew 3. Apa kabar kalian hari ini? Teacher berharap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam keadaan yang baik ya. Dan teacher berharap kalian tetap bersukacita untuk mengikuti setiap pembelajaran. Walaupun masih online, teacher berharap semangat kamu tetap luar biasa. Oke? Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini masih dari buku 1F, tapi kita sudah memasuki subtema kedua, yaitu lingkungan di sekitar rumahku. Nah, khusus hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, yaitu pada halaman 29 sampai dengan halaman 37. Ya, nah sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sekarang kami akan belajar, kiranya Tuhan sertai, sehingga kami dapat menerima semua pembelajaran kami pada pagi hari ini dengan baik. Kami juga tetap berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita lanjutkan ya, Matthew. Anak Matthew 1, 2, and 3. Hari ini kita belajar tentang lingkungan sekitar rumahku. Nah, apakah kamu mempunyai cerita di lingkungan rumahmu? Pasti kamu punya cerita ya tentang lingkungan rumahmu. Apa yang dimaksud dengan lingkungan sekitar rumahku? Lingkungan sekitar rumah kita itu adalah keadaan atau bagaimana situasi di daerah kita tinggal, ya. Mungkin kamu di tempat tinggalmu itu ramai orang. Pada sore hari ada yang lari sore, berolahraga, atau ada yang bermain sepeda. Itu merupakan kegiatan yang ada di lingkungan rumahmu, ya. Sekarang kita akan melihat lingkungan rumah Tony. Bagaimana keadaannya? Nah, jika kamu perhatikan di bukumu, halaman 29, kamu bisa membaca tentang lingkungan rumah Tony dan kamu bisa melihat gambar dengan jelas kegiatan apa saja yang ada pada lingkungan rumah Tony, ya. Kita baca bersama-sama. Lingkungan rumah Tony bersih dan nyaman. Setiap hari Minggu pagi, banyak tetangga yang berolahraga. Ada yang lari pagi berkeliling kompleks. Ada juga yang bersepeda. Anak-anak bermain di taman dengan gembira. Jadi lingkungan Tony ini sangat bersih dan nyaman. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di pagi hari, khususnya pada saat hari libur. Nah, kamu bisa lihat ini keadaannya ramai, tapi teacher merasa ini sebelum COVID ya, sebelum corona. Jadi mereka masih bisa bermain bersama. Tapi kalau sekarang mungkin kita harus jaga jarak, kemudian kita harus lebih banyak stay at home ya, lebih banyak harus menjaga diri dan menjaga kesehatan. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum corona ya, masih bisa bermain bersama dan lain-lain. Mungkin sekarang sudah berbeda. Jadi kita berharap corona cepat berlalu ya, dan kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti dahulu kala. Oke? Nah, kamu bisa membaca lagi di halaman berikutnya. Di halaman 30 ya, teacher akan bacakan. Taman dekat rumah Tony itu sangat luas dan asri. Taman itu ramai dikunjungi warga. Banyak anak-anak yang bermain di sana. Tony juga bermain di sana.
ia bermain bola bersama teman-temannya. Jadi karena tamannya luas, jadi mereka bermain bola di situ ya. Biasanya itu kita lakukan pada sore hari ketika kita pulang sekolah. Nah, ketika pulang, Tony dan teman-temannya melihat sampah berserakan. Kira-kira apa yang mereka lakukan ya? Nah, untuk tahu apa yang mereka lakukan, kita baca percakapan yang terjadi di antara mereka. Lihat teman-teman, ada banyak sampah berserakan. Kamu benar, Made. Ayo, kita bersihkan bersama-sama. Nah, sekarang taman sudah bersih dari sampah. Sekarang taman jadi lebih nyaman. Nah, kegiatan yang mereka lakukan ini merupakan sikap yang sangat baik, yaitu mereka mau membersihkan lingkungan mereka supaya bersih. Di sini kita belajar tentang kalimat ajakan. Bagaimana Tony, Made bekerja sama untuk membersihkan taman ini dengan menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan yang mana ya? Ya, yaitu kalimat yang diawali dengan ayo dan mari. Dan kamu bisa menemukannya di sini ya. Ayo kita bersihkan bersama-sama. Tony mengajak mereka membersihkan taman. Ayo kita bersihkan bersama-sama. Jadi ini review. Pada pembelajaran berikutnya juga kamu sudah belajar tentang menggunakan kalimat ajakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya diawali dengan ayo dan mari. Jadi ini pengulangan aja ya anak-anak Matthew. Khusus untuk ini, pada halaman 31 ini akan menjadi tugasmu. Kamu akan menulis nanti di notebook kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak ini dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Kemudian tuliskan di buku tulis dan kamu tulis dengan rapi ya. Kemudian kirim ke teacher tematikmu. Oke, kita ulang kembali tentang kalimat ajakan. Berilah tanda checklist pada kalimat ajakan yang merupakan kalimat ajakan pada empat kalimat di bawah ini. Nomor 1, mari membuang sampah pada tempatnya. Apakah merupakan kalimat ajakan? Ya, benar. Kapan kerja bakti dilakukan? Apakah ini merupakan kalimat ajakan? Bukan. Kapan itu merupakan kalimat tanya. Jadi ini adalah kalimat tanya, bukan kalimat ajakan. Jangan buang sampah ke sungai. Apakah kalimat ajakan? Bukan. Jangan buang sampah ke sungai, artinya itu adalah kalimat larangan. Ayo kita bersihkan halaman rumah. Nah, ini merupakan kalimat ajakan karena kita mengajak teman-teman kita untuk membersihkan halaman rumah. Jadi, kalimat 1 dan kalimat 4 merupakan kalimat ajakan. Tuliskan 3 contoh kalimat ajakan pun pasti kamu sudah bisa ya, karena sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pada gambar nomor 3, kamu bisa melihat apakah gambar tersebut menunjukkan kegiatan bekerja sama. Tuliskan pengalamanmu melakukan kegiatan dengan bekerja sama. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas di buku sebelumnya. Jadi pada gambar kita bisa melihat bagaimana Nina dengan Tony bekerja sama mengumpulkan sampah. Kemudian pada gambar B juga bagaimana mereka bekerja sama untuk menanam tumbuhan. Dan kamu sudah belajar bahwa dengan bekerja sama maka pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke? Di pembelajaran 2, kamu nanti akan mengamati 2 buah gambar. Nah, kamu akan menemukan perbedaan antara kedua gambar itu. Dan pastinya kamu melihat pada gambar A
lingkungannya lebih bersih dibandingkan dengan lingkungan bagian B. Nah, perbedaannya kamu juga bisa tentukan, nanti kamu jawab sendiri, mulai dari sampah, kemudian bagaimana keadaan airnya, keadaan lingkungannya, kamu bisa lihat ya, dan bagaimana keadaan pohonnya, udaranya bagaimana, itu pasti sangat berbeda. Jadi nanti kamu amati, kemudian kamu bisa sambil tulis di gambar itu ya, perbedaan masing-masingnya. Nah, kita akan membaca percakapan. Hai teman-teman, kalian sedang main apa? Hai Nina, sebenarnya kami ingin bermain petak umpet, tapi berdua saja tidak seru, Nin. Betul, Nin. Main lompat tali saja yuk. Aku sudah bawa talinya. Wow, boleh juga. Bagaimana, Del? Aku setuju. Main lompat tali seru juga. Nah, pada percakapan ini kita masih belajar tentang kalimat ajakan ya, dari kata main lompat tali yuk. Nah, itu juga merupakan salah satu kalimat ajakan. Nah, dari percakapan di atas, kalimat manakah yang termasuk kalimat ajakan? Nah, yang tadi itu kan ayo main lompat tali yuk, kayak gitu, itu sudah merupakan kalimat ajakan. Nah, sekarang coba buat kalimat ajakan. Mengajak teman bermain sepeda. Kalimat yang bisa kamu katakan adalah, atau kalimat ajakan yang bisa kamu katakan adalah, ayo kita bermain sepeda di taman. Nah, jika mengajak teman membantu kerja bakti di lingkungan rumah, kira-kira apa? Ya, mari kita bekerja bakti di lingkungan rumah. Ayo kita membersihkan sampah. Itu merupakan ajakan untuk kerja bakti di lingkungan rumah. Jadi ada banyak hal yang bisa dikerjakan untuk membuat lingkungan jadi bersih. Kemudian kamu juga bisa mengajak teman bermain di taman. Ayo kita bermain di taman. Mari kita bermain di taman. Jadi kata ayo dan mari sering kamu gunakan untuk kalimat ajakan ya. Buatlah kalimat ajakan sesuai keterangan berikut. Nah, ini teacher sudah jawab. Nina mengajak Deli membersihkan taman. Jadi kalimat ajakan yang bisa dikatakan oleh Nina adalah mari kita bersihkan taman ini agar bersih dari sampah. Nah, itu merupakan salah satu kalimat ajakan. Kemudian Nina mengajak adiknya untuk membuang sampah. Jadi dia bisa katakan, ayo buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu merupakan contoh-contoh kalimat ajakan. Ya Matthew? Nah, hari ini memang kita mereview banyak tentang kalimat ajakan dan teacher percaya kamu sudah sering mengucapkan atau memperkatakan kalimat ajakan di rumah. Tugasmu hari ini adalah pada buku textbook halaman 31 dan kamu tulis di buku catatan dengan rapi ya. Boleh menggunakan bahasamu sendiri tentang kegiatan apa yang terdapat pada gambar dan siapa saja. Oke, Matthew? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kalian semua. Bye.